Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan Desember. Sudah 11 bulan berlalu dan kita sudah memasuki musim-musim liburan. Masa anak-anak di mana sedang ujian semester, kemudian kita sedang mempersiapkan selalu pelayanan Natal, dan semua pusat perbelanjaan sudah berubah menjadi tema-tema yang sangat Natal dan lagu-lagu Natal bergema di mana-mana. Selamat datang bergabung bagi yang beberapa kali mendengarkan renungan dari pelayanan saya, Hispana Ministry Channel YouTube. Silakan boleh subscribe channel ini, kemudian like, berikan komentar, dan juga boleh sharingan kepada orang lain supaya banyak orang juga dapatkan berkat dari firman Tuhan. Masuki bulan Desember, kita akan segera merenungkan tema-tema tentang Natal. Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sudah 11 bulan berlalu dari tahun ini. Begitu banyak anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan. Masuki bulan yang ke-12, bulan Desember, Tuhan kiranya senantiasa memberkati, menyertai kehidupan kami semua. Berkatilah waktu perenungan pada saat ini Tuhan, dan boleh banyak setiap kami dapatkan berkat dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Lalu saya tampilkan dua potongan gambar ya, yang bunyi seperti ini. Your present is the result of your past, and your present will make your future. So remember, past is not past. Focus on your present and you will get a sweet result in the future. Masa lalu, masa sekarang kita saat ini adalah hasil daripada masa lalu kita. Masa sekarang kita ini juga akan membentuk masa depan kita. Jadi ingatlah, masa lalu bukanlah masa lalu, fokuslah kepada masa sekarang, dan Anda akan mendapatkan hasil yang manis sekali di masa yang akan datang. Setuju, saudara? Yang kedua, saudara lihat. Your past does not determine who you are. Your past prepares you for who you are to become. Masa lalumu tidak menentukan siapa kamu saat ini. Masa lalumu mempersiapkan dirimu untuk nantinya kau akan menjadi orang yang seperti apa. Anda setuju? Masalahnya begini, saudara, bagaimana jika masa lalu kita itu kurang bagus? Masa lalu kita penuh dengan catatan-catatan hitam, penuh dengan dosa. Keluar dari keturunan perempuan sundal atau pelacur. Lahir dari hasil perselingkuhan dengan suami orang. Bahkan perselingkuhan dengan ayah mertua. Masa depan rasanya begitu suram sekali. Kita dikutuk oleh masyarakat, dihakimi oleh masyarakat. Bagaimana itu begitu mengerikan sekali, bukan? Bagian dari masa lalu kita. Kalau kita merunut-runut, kita punya silsilah keluarga ke atas. Seberapa yang masih engkau kenal? Dan seberapa baik atau buruknya masa lalu mereka? Jadi kita akan sama-sama merenungkan, di renungan Natal pertama ini adalah tentang silsilah Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Kita akan sangat ajaib. Kita akan sama-sama lihat Matius 1. Kita bisa perhatikan, saya akan bagi di dalam beberapa 3 segmen. Yang pertama, ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud, dan memperanakan Salomo dari istri Uria. Bagian yang segmen yang kedua, sudah lihat lanjutannya. Salomo memperanakan Rehabiam, Rehabiam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sudah ada kisah tentang pembuangan ke Babel. Jadi yang terakhir, yang ke-12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. 16. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang membenarkan Yesus yang disebut Kristus. 17. Di seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ini pembacaan firman Tuhan. Ada begitu rinci sekali catatan-catatan historis tentang bagaimana Yesus lahir dan keturunan-keturunan di atasnya. Apa yang bisa kita dapat dari bagian ini? Bagian yang kita rasa membosankan. Apa sih urusan-urusan itu dengan kita? Bagian yang pertama yang penting adalah begini.
Ini ditulis sebagai bukti kepada pembaca surat pada waktu itu orang-orang Yahudi bahwa Yesus betul adalah keturunan Abraham, putra Daud, dan adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Dan nubuat telah digenapi. Nubuat telah digenapi. Lihat Yeremia 23 ayat 5-6. Sungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud, yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana, dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, Israel akan hidup dengan tentram. Inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Saudara, mereka perlu bukti bahwa betul-betul Yesus adalah keturunan Abraham, keturunan Daud. Betul-betul dirinci oleh penulis Injil Matius. Luar biasa sekali. Dan yang kedua, saudara, begini. Never judge a person. Jangan pernah menghakimi orang dari masa lalunya, saudara. Masa lalu kita ada, sometimes begitu mengerikan. Bahkan mungkin keturunan kita sebelumnya ada, bahkan begitu mungkin mengerikan. Tetapi, jangan menghakimi itu. Mengapa? Karena Allah bisa memakai itu untuk tujuan Allah digenapi. Saudara, tadi contoh yang saya katakan, seorang yang selingkuh dengan ayah mertua. Saudara tahu kisah tentang Tamar, menantu Yehuda. Saudara Google, silakan lihat kisah yang sangat mengerikan sekali. Kemudian kisah seorang pecundal ya. Pecundal itu adalah Rahab. Dia menolong mata-mata. Dia adalah ibunya Boas, suaminya Rut. Rut orang Moab. Dan disebut di situ juga salah satu adalah istri Uria, yaitu Batsheba. Seorang wanita yang Daud melihat dan mengingininya. Saudara, empat tokoh wanita yang sebetulnya sangat langka sekali bisa disebut-sebut di dalam Alkitab. Mengapa? Karena tradisi mereka, budaya mereka itu merendahkan kaum wanita. Tapi Alkitab menyebut empat tokoh itu, dan bukan empat tokoh yang bersih, saudara. Bukan empat tokoh yang bersih. Kalau kita sebut Maria, yes betul. Ini empat tokoh yang hidupnya tidak begitu baik, saudara. Latar belakangnya tidak begitu baik. Sehingga jangan pernah menjudge seseorang karena masa lalu mereka. Karena Tuhan bisa punya rencana buat hidup mereka. Saudara, yang ketiga, saudara. Rencana Tuhan, tujuan Tuhan itu pasti akan digenapi. Amin. Dia bisa memakai segala macam jenis manusia. Apakah itu orang benar atau orang tidak benar. Dia memakai orang-orang biasa. Waktu Tuhan ingin sesuatu tercapai, saudara, ada kedaulatan Allah yang pasti tercapai, waktunya pasti terjadi, kehendaknya pasti terwujud, dan firman-Nya pasti tergenapi. Sehingga Allah bisa memakai setiap orang. Allah bisa memakai segala sesuatu untuk mencapai misinya. Saudara, poin yang keempat terakhir adalah begini. Kita melihat betapa besarnya anugerah Tuhan bagi hidup manusia. Betul? Orang-orang yang penuh dengan catatan-catatan dosa. Tuhan memakai mereka. Tuhan beranugerah bagi mereka. Bagaimana dengan masa lalu kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Mungkin saja kita sebelum terima Kristus, hidupnya kacau balau. Kita mungkin dulunya adalah preman. Kita mungkin adalah seorang pezina. Kita mungkin seorang penjudi. Kita begitu rusak total luar biasa. Jangan lupa, saudara. Serusak-rusaknya hidup kita, ada anugerah Tuhan bagi kita semua. Dan anugerah Tuhan itu sangat indah dan luar biasa. Saudara, dalam Minggu Advent ini, saudara, mari kita renungkan bagaimana kehidupan kita. Mungkin Anda pernah jatuh dalam dosa. Mungkin kehidupanmu pernah hancur. Mungkin keluargamu pernah hancur. Tapi bagaimana saat ini? Saudara, jangan ingat-ingat lagi masa-masa lalu. Kalau sudah di dalam Kristus, ditebus oleh Kristus, sudah selesai. Dan Tuhan memakai setiap kita. Apapun latar belakang kita. Apapun pengalaman hidup kita yang mungkin tidak menyenangkan. Pertanyaan adalah begini. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Saudara, saya masih ingat waktu saya zaman mahasiswa ikut di dalam aktivitas kampus ya di Tarumanegara Universitas ya. Waktu itu ada pembinaan pengurus kalau saya tidak salah ingat ya. Lalu di situ diajarkan sebuah lagu, saya tampilkan teksnya. Judulnya adalah Ordinary People. Saudara, silakan Google, silakan cek di YouTube, dengarkan sama-sama lagu ini. Saudara, saya sangat tersentuh dengan lagunya sampai hari ini. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you are willing to do what He command. Tuhan memakai orang-orang yang biasa. Orang biasa seperti engkau dan saya, yang mau taat kepada perintahnya. Yang mau taat kepada perintahnya. Saudara, apapun yang kecil di tangan kita, akan menjadi besar di tangan master kita. Sekali lagi, saudara sekalian, pertanyaannya adalah, maukah engkau dipakai oleh Tuhan? Kiranya renungan awal Natal ini, renungan tentang silsilah Yesus Kristus, boleh mengingatkan kita, pada buruknya masa lalu kita, Tuhan berkenan memakai kita. Masalahnya adalah, maukah engkau dipakai oleh Tuhan?
Yesus memberkati.